Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Karimaliana, NIM 23326008. Program Studi Ilmu Keguruan Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Inovasi dan Pengembangan Model Materi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menjelaskan bagaimana mengembangkan materi belajar untuk pengetahuan dan kearifan lokal melalui karya sastra. Kita harus mengetahui kearifan lokal adalah bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal terdapat dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal ditemukan oleh masyarakat melalui kumpulan pengalaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Konsep dasar dari kearifan lokal itu sendiri berkaitan dengan komunitas masyarakat tertentu. Komunitas adalah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasi dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama. Ada 3 istilah dalam memahami kearifan lokal, yaitu pengetahuan lokal, kearifan lokal, dan kecerdasan setempat. 3 konsep dasar kearifan lokal tersebut. Yang pertama, pengetahuan lokal atau local knowledge adalah segala sesuatu kegiatan ataupun hasil sesuatu karya yang biasanya didasarkan pada suatu kebudayaan tertentu. Hal ini berdasarkan pendapat dari Aponia 2006. Yang kedua, kearifan lokal atau local wisdom ini diartikan sebagai pandangan hidup sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mengenai agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa, dan komunikasi, dan kesenian. Hal ini berdasarkan pendapat Wahono dan kawan-kawan tahun 2005. Kemudian, kecerdasan setempat atau lokal genius diartikan keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki bersama oleh sesuatu masyarakat sebagai pengalaman mereka pada masa lampau. Hal ini berdasarkan pendapat Wallace 2013. Hakikat lokal genius itu sendiri harus mampu bertahan terhadap dunia luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur budaya luar, memiliki kemampuan mengintegrasi unsur-unsur budaya luar ke dalam budaya asli, dan mampu memberikan arah terhadap perkembangan budaya. Kearifan lokal juga mempunyai sejumlah fungsi positif bagi masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, mengembangkan budaya dan ilmu pengetahuan. Keempat, sebagai petuah kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial, dan yang keenam, bermakna etika dan moral. Setelah kita mengetahui fungsi dari kearifan lokal, kita harus mengetahui bagaimana makna dari bentuk kearifan lokal. Nah, contoh bentuk kearifan lokal yang pertama adalah motif batik parang. Ini memiliki makna petua untuk tidak pernah menyerah. Hal ini terlihat dari motifnya yang berisi jalinan yang tidak terputus. Yang kedua adalah konsep tanah ulen pada masyarakat Dayak di Kalimantan. Pada wilayah tanah ulen, penduduk dilarang menebang pohon, membakar hutan, membuat ladang, serta aktivitas yang dapat merusak hutan. Yang ketiga, masyarakat Baduy mempunyai kearifan lokal, lingkungan mendasari mitigasi bencana dalam bentuk pikukuh yang mengajarkan gunung Tewu meunang dilebur, lebak Tewu munang dirusak. Artinya, gunung tidak boleh dihancurkan dan air tidak boleh dirusak. Dan dalam hal ini masih banyak bentuk kearifan lokal yang harus kita pahami. Dalam hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal itu sangat banyak. Setelah kita memahami bagaimana makna bentuk kearifan lokal, namun kenyataannya terjadinya pergeseran nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini terjadi karena tata kehidupan global, ideologi, pemikiran, dan tren gaya hidup dunia luar yang mengancam nilai-nilai kearifan lokal sehingga berakibat hilangnya jati diri, lokalitas, dan karakter keindonesiaan. Hal ini juga dikatakan oleh Sediawati dan Suwardani.
Agar nilai-nilai kearifan lokal tidak bergeser, maka dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam dunia pendidikan harus mengadaptasi nilai kearifan lokal dalam pembelajaran sastra berkarakter, yakni satu, bentuk kearifan lokal yang memiliki potensi untuk pengembangan pembelajaran sastra, artinya pemanfaatan kearifan lokal secara kreatif dan tepat akan mampu memberikan sumbangsi untuk inovasi pembelajaran. Yang kedua, jenis dan cakupan materi pembelajaran sastra bagi terlaksananya adaptasi nilai kearifan lokal, artinya jenis materi dikelompokkan berdasarkan genrenya seperti puisi, prosa, dan drama, dan sastra berdasarkan sifatnya seperti pengetahuan dan keterampilan, reseptif dan produktif. Yang ketiga adalah strategi adaptasi nilai kearifan lokal dalam pengembangan pembelajaran sastra berkarakter. Nah, artinya memanfaatkan kearifan lokal sebagai sumber dan media pembelajaran serta menjadikan unsur pembangun karya cipta sastra siswa. Yang keempat adalah draft rumusan konsep dasar atau filosofi model adaptasi nilai kearifan lokal dalam pengembangan pembelajaran sastra berkarakter. Nah, artinya konsep pembelajaran kreatif, inovatif, demokratis, dan kontekstual mengarah kepada kekinian dan kehidupan sosial siswa. Tahap pembelajaran yang harus digunakan peserta didik, pertama adanya orientasi, kemudian eksplorasi, kreasi dan aktualisasi, presentasi dan evaluasi, agar jangan bergesernya nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi pembelajaran, mengembangkan materi belajar untuk pengetahuan dan kearifan lokal melalui karya sastra. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia.